pagi? Sudah pagi? Om Sersan. Obrolan medis serius tapi santai. Kembali kita bertemu. Nah, kali ini Om Sersan tidak membahas masalah medis. Bosanlah hari Rabu dan Kamis kita sudah bicarakan itu. Kali ini yang saya mau sampaikan adalah oleh-oleh waktu ikut MD, kan udah selesai ya, oleh-olehnya. Mau? Silakan dibungkus nanti ya. Judulnya, gambarnya burung Raja Wali. Judulnya Maximize Life, kemaksimalan kehidupan. Nah, dari pengalaman saya ada 2 kemaksimalan kehidupan. Seperti taksi. Pernah lihat taksi? Mau naik tarif bawah. Ya, kok tarif bawah ada tarif atas. Nah, dalam kemaksimalan juga begitu. Pas-pasan ini bisa pas-pasan bawah atau pas-pasan atas. Pas-pasan bawah itu gimana maksudnya? Ada yang bisa kasih contoh pas-pasan bawah maksudnya apa? Pas mesti bayar listrik, pusing. Pas bayar uang sekolah, pusing. Ya. Pas tagihan kartu kredit masuk, belum dilihat, udah pusing. Nah, itu pas-pasan bawah. Pas-pasan atas bagaimana? Pas mau bayar uang sekolah, ada. Pas mau beli rumah baru, ada. Pas mau beli mobil baru, ada. Pas mau beli tas baru, pas mau kawin lagi, Dan saya mau cerita pagi ini adalah pas-pasan yang mana? Bukan pas-pasan bawah, tapi pas-pasan yang atas. Ya, itu yang saya dapatkan waktu ikut MD. Maximize life, maksimalkan kehidupan kita. Ini gambar apa Bapak Ibu? Gerobak jualan apa? Jualan minuman. Yang pertama kondisi. Apa minuman apa ini? Wah, pernah minum ini? Bayar nggak? Ya. Harganya berapa? Oke, kita sebutnya X gitu ya. Kemudian di tempat yang sama jual aqua yang lain, yang lebih besar, 600 ml. Harganya sama nggak dengan yang cup? Tidak. Katakan XX 2 kali lebih. Di tempat yang sama juga jual aqua yang sama, tapi botol 1,5 liter, lebih besar. Harganya bagaimana? Beda. Ada perbedaan harga nggak di sini? Perbedaan harganya karena apa? Karena produknya beda, betul nggak? Tempatnya sama nggak tempat jualannya? Sama. Produknya beda. Sorry. Produk beda, tempat jual sama, harganya beda. Ya. Yang pertama kejadiannya, tolong dicerna. Kejadian kedua, ini apa? Coca-Cola. Tahu Coca-Cola? Pernah minum? Enak? Jangan banyak-banyak diabetes nanti. Nah, yang pertama kondisinya dijual di kaki 5. Harganya berapa? X. Yang kedua dijual di hypermart, resto yang beda dengan kaki 5. Harganya gimana? Lebih mahal pasti. Yang ketiga dijual di mana? Tempat yang mewah, bintang 5, disajikan oleh pelayan yang pakai jas, bukan jas ini ya, putih, pakai nampan, gelasnya kristal di bawah. Wah, itu harganya gimana? 60.000 sebotol. Ya, luar biasa. Nah, jadi di sini apa yang kita lihat? Produk sama, dijual di tempat yang berbeda, harga bisa berbeda. Kalau yang pertama gimana tadi Ibu Bapak? Produknya beda. Jadi yang membedakan harga itu produknya. Ya. Nah, kalau yang kedua ini kondisinya apa? Yang membedakan harga itu apa? Tempatnya. Ya. Produk sama, tempat jual beda, harga beda. Bisa paham? Bisa mengerti?
Maka saya dirinya di sini, Bapak Ibu, saya nggak lihat ke bawah, lihat ke atas. Oh, di situ bahaya. Oke, lanjut. Ini seorang wanita desa. Nah, kalau dia beralih profesi ke tempat ini, hasilnya lebih besar dari yang semula. Terus dia pindah lagi ke tempat yang lebih baik, juga hasilnya lebih baik. Setuju? Terus dia jadi pengusaha, hasilnya akan lebih baik. Orang sama, lingkungan beda, hasil. Orang sama, lingkungan beda, hasil beda. Ya, luar biasa ini. Nah, jadi orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, ditambah lingkungan yang berbeda, menghasilkan hasil atau nilai yang berbeda. Contohnya, ada sekolah unggulan. Kalau sekolah unggulan artinya apa? Murid-muridnya pintar-pintar. Tapi dari kumpulan orang pintar itu, ada nggak yang juaranya? Ada nggak yang nggak juara? Loh, tempatnya sama, orangnya sama, lingkungannya yang berbeda, membedakan orang itu bisa nggak jadi bintang atau ya. Dan kemudian yang penting di sini, apabila kita berada di lingkungan yang bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita, kalau kita bisa ada di lingkungan yang bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita, maka kita akan menjadi cemerlang. Ini dalamnya. Ya. Kadang kita berada di lingkungan di mana kita nggak digali kemampuan kita, tidak ada kesempatan untuk memperlihatkan apa yang kita punya yang luar biasa. Akhirnya kita menjadi orang yang biasa saja. Padahal kita punya potensi untuk menjadi orang yang luar biasa. Tapi karena lingkungan kita membuat kita menjadi orang biasa. Contohnya di keluarga aja. Ada anak keluarga punya anak 4. Yang paling tua si A. Orang tuanya mendidiknya begini. A, karena kamu paling tua, ya, kamu harus ngalah sama adik-adikmu. Jadi kalau dia dapat sesuatu selalu untuk adiknya. Ngalah terus. Bagus nggak itu? Waduh, dalam hal apa? Menjaga kerukunan rumah tangga. Tapi kalau dia di luar, waduh, ini jadi orang yang kurang perjuangannya. Begitu dapat kesempatan, jangan saya dah, teman saya aja. Karena terbiasa seperti itu lingkungan. Tapi kalau lingkungan yang ada itu membuat dia berjuang, saya terus, dia di luar akan menjadi bintang. Ya, sederhananya seperti itu, Bapak Ibu. Sering nggak kita bertemu dengan orang yang mengatakan, saya sih orang biasa-biasa saja? Sering nggak? Jangan-jangan diri kita tuh. Betul nggak? Halo? Nah, kalau orang-orang biasa ini datang ke tempat yang bisa membangkitkan, mengeluarkan yang maksimal dari tubuhnya, ya, apa yang terjadi? Nah, orang biasa masuk ke UFO akan menjadi apa? Orang yang luar biasa. Jadi cermin. Jadi orang biasa masuk lingkungan UFO bisa jadi chairman. Betul? Yang benar. Pertanyaan ini kan begini, kok bisa? Kenapa bisa? Yang pertama, ada program yang luar biasa. Namanya MD Plus, Momentum Asia. Luar biasanya di mana? MD Plus ini bukan seminar. Kalau seminar itu apa? Kita datang, kita dengerin, selesai ya bubar. Tapi ini adalah pembinaan. Kalau pembinaan itu gimana? Dikasih ilmunya, bersama-sama dibina untuk menjadi orang sukses. Itulah MD Plus. Yang dirancang secara khusus untuk membuat orang sukses. Dan yang dibina oleh orang khusus yang luar biasa.
Ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang biasa-biasa saja yang mau menjadi orang luar biasa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Itu yang saya dapat waktu di MD itu. Saya sering ikut seminar. Tapi ya begitu-begitu saja, selesai seminar, selesai. Tapi dia luar biasa. Bagaimana orang biasa menjadi orang luar biasa. Sedikit sekali perusahaan yang seperti itu, sedikit sekali pribadi yang mau membina orang menjadi orang luar biasa. Kita bersyukur kita ada di sini. Ya. Terus kita kenal ini siapa? Maestro Vico Kaisar MBA. Ya. Kalau beliau MBA-nya Master of Business Administration, saya juga MBA. Ya. MBA. Beliau ini siapa? Dari pengamatan saya. Mungkin saya kurang, mungkin saya keliru. Tolong disempurnakan. Pribadi yang dengan tulus dan sepenuh hati. Nah, saya bilang tulus dan sepenuh hati apa? Saya ikuti 3 MD. Beliau tuh 5 hari itu mendampingi, memberikan luar biasa. Sebagai pimpinan perusahaan, sebagai orang kaya, masih mau menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk membina kita bersama dengan kita. Ini suatu yang luar biasa. Kalau tidak ada ketulusan, nggak ada passion, tidak mungkin itu bisa dilaksanakan. Saya dulu kan kerja di perusahaan farmasi. Lebih dari 10 perusahaan farmasi yang pernah saya masuki. Tiap tahun kita bikin rapat kerja. Bos datang, tapi bos datangnya cuma 1 jam, 2 jam. Bukan kasih pengarahan, bukan pembinaan, kasih target. Mesti begini ya, mesti begini. Selanjutnya sudah ditinggal. Tapi saya ikut MD dari hari pertama itu. Pertama kali saya ikut MD sampai yang kemarin. Luar biasa. Beliau tetap bersama dengan kita. Maestro tidak kehilangan tenaga. Punya daya juang yang luar biasa. Yang dengar yang keteteran. Padahal itu bagus sekali. Ya. Kemudian beliau ini siap berbagi ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu bukan teori marketing aja, ilmu kehidupan yang beliau alami selama hidup ini, jatuh bangun, bagaimana membina orang, itu yang dibagikan kepada kita peserta MD. Dari mana kita bisa dapat? Enggak sembarangan kita bisa dapat. Yang sering kita ikuti kalau seminar-seminar teori marketing, teori menjual dan sebagainya. Setelah itu terserah diri sendiri. Tapi di sini di MD luar biasa yang kita dapat. Rohnya harus kita terima itu supaya kita bisa menjadi orang sukses luar biasa. Ya, beliau siap berbagi ilmu kehidupan, siap berbagi pengalaman hidup. Yang kedua, siap membina orang biasa menjadi orang luar biasa sampai jadi. Bukan hanya ngomong, saya akan bina kamu, enggak, sampai jadi. Dan masalah sampai jadi ini sudah terbukti enggak? Sudah terbukti. Siapa yang kenal Pak Jaini? Muhammad Jaini. Dulu beliau apa? OB. Nah, saya pernah ketemu beliau. Saya pernah datang ke rumahnya. Waktu datang ke kompleksnya, saya nggak tahu alamat di mana. Ketemu security yang jaga komplek. Saya cuma tanya gini, Pak, maaf, tahu nggak rumah Pak Jaini? Oh, itu yang punya apa? Jaguar. Tuh di situ katanya. Tunjukin sampai saya pernah kasih. Dan saya terharu dan bangga dari seorang OB. Kalau lihat film ini kan sampai mau diceraikan ya, tapi sekarang jadi orang yang berhasil. Saking berhasilnya, berapa bulan yang lalu saya ketemu beliau di sini. Sudah ada punya anak lagi satu yang kecil. Ya, waktu saya ketemu beliau tuh muncul bonus ya. Terus karena pas-pasan tadi itu, pas pengen nggak bisa. Terus itu kan orang biasa menjadi orang luar biasa, itu bukti. Kemudian siapa lagi?
Pak Budi William. Itu juga orang kemarin nomor 1 ya di Januari. Saya juga pernah ke rumah beliau. Wih, luar biasa. Cuma berapa tahun berubah dari seorang apa? Salesman komputer, naik motor. Berubah hidupnya luar biasa. Rumahnya luar biasa. Mobilnya juga lebih dari 1. Kalau nggak salah ada 4. Ya, istri 1. Anaknya 2. Anaknya tuh bahagia banget. Kapan minta diantar orang tua, dia bisa. Kapan minta ini, bisa. Itu luar biasa. Saya bandingkan dengan diri saya yang 25 tahun tekun bekerja, berangkat pagi, pulang sore, malam, tapi penghasilan pas PP7 itu. Ya, berangkat pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Itu PP7. Ya. 25 tahun saya tekuni itu. Ya. Apa yang saya miliki saat ini, saya bandingkan dengan apa yang dimiliki Pak Budi William dalam berapa tahun. Jauh dengan apa yang saya miliki. Luar biasa. Kita punya sarananya, kita punya orang yang membina kita. Jadi kita bersyukur kita ada di tempat yang di lingkungan di mana membangkitkan kemaksimalan dalam tubuh kita untuk menjadi orang yang sukses. Maestro, seorang kreator di balik tembusnya UFO PKB Syariah dalam jajaran 5 besar perusahaan MLM di Indonesia. Banyak prestasi yang beliau sudah lakukan, mampu menjadikan UFO PKB Syariah MLM lokal dengan produk lokal, MLM lokal dengan produk lokal yang bertahan hingga 10 tahun lebih. Produk lokal, Bapak Ibu. Jangan bangga kita kerja di MLM, tapi produk itu dari luar. Yang berjaya itu siapa? Negara asalnya. Kita tetap aja jadi apa? Bekerja lagi, tetap miskin negara kita. Tapi beliau punya cita-cita bikin jaya herbal di negara kita dan di dunia, sehingga negara kita menjadi kaya raya. Ini visi yang luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu masuk di sini, bergabung di UFO bukan hanya sekedar mendapatkan materi dalam bentuk uang, bukan itu. Tapi ada satu visi yang luar biasa, menjadikan Indonesia kaya raya melalui herbal. Ini yang perlu kita tahu. Ini saya dapatkan dari mana? Waktu ikuti MD beliau, oh, rohnya saya dapat. Ini luar biasa. Selama saya bekerja 25 tahun, visi misi daripada owner itu apa? Memperkaya perusahaan aja, bukan perusahaan dirinya. Ya buktinya dia naik Mercy, kita naik Mercy juga. Cuma dia Mercy naiknya duduk sendiri, kita naiknya rame-ramean. Betul nggak? Dia sibuk cerita, anaknya sekolah di luar negeri begini. Kita pas mau bayar uang sekolah, bingung. Di sini kita dibangkitkan menjadi orang sukses bersama, bahkan menjayakan Indonesia. Negara kita tanaman banyak, herbal banyak banget, tapi ini belum dimaksimalkan. Jadi Bapak Ibu bergabung di UFO menjadi bagian dari kegerakan menjayakan herbal di Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tepuk tangan yang Maestro juga orang pertama yang memperkenalkan sistem syariah dalam MLM, membedakan dengan MLM yang lain. Jadi, ya, dan yang terpenting ini dikenal bertangan dingin dalam melatih setiap orang menjadi orang sukses. Sudah banyak orang yang meraih sukses karena perannya. Jadi saya menyesal, kenapa saya baru ketemu beliau sekarang? Ya, kenapa nggak dari baru lulus sekolah ketemu beliau? Udah beda. Ya, kalau sekarang saya masih cari uang untuk membiayai kuliah anak saya. Anak saya masih kuliah, masih di situ posisi saya. Tapi kalau saya ketemu beliau, waktu saya selesai kuliah ketemu beliau, sekarang saya menikmati hidup. Ya, nggak pusing, anak kuliah itu nggak pusing, menikmati hidup. Mungkin bisa berbagi pada sesama. Ini luar biasa.
Tapi karena saya ketemunya baru sekarang, bukan dari dulu-dulu. Ya beginilah keadaan saya. Ya, tapi masih bersyukur. Ya, saya masih bisa ketemu beliau, menangkap beliau punya rohnya ada di hati saya. Jadi sekarang saya diberikan karunia oleh Tuhan dalam pengajaran. Dan saya punya ilmu. Nah, itu yang akan saya berikan. Ya, saya berikan sepenuhnya. Silakan dimanfaatkan. Oke? Seorang nasionalis sejati yang sudah mengharumkan nama Indonesia melalui kampanye cinta produk dalam negeri. Nah, kalau ini sih kita sudah kenal beliau seperti itu. Setuju? Nah, secara keseluruhan UFO ada dua peran utama. Ada program MD yang luar biasa, bukan seminar tapi pembinaan untuk membuat orang-orang biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada program seperti ini di tempat lain. Hanya ada di UFO. Tepuk tangan untuk itu. Yang kedua, selain programnya ada figur yang luar biasa yang menyediakan diri untuk membina orang biasa menjadi orang luar biasa. Dan beliau adalah Maestro Vico Kaiser Elia. Tepuk tangan untuk beliau. Dan beliau hanya ada di sini, tidak ada di perusahaan lain. Sekarang kita sudah bertemu, kita sudah bersama dengan beliau. Raja Wali. Ciri khas Raja Wali, umurnya panjang, 70 tahun. Kalau mau, loh kok ada kata kalau mau. Ternyata Raja Wali ini luar biasa Bapak Ibu ya. Umur 40, dia dihadapkan pada pilihan. Mau meneruskan kehidupan menjadi usia sampai lanjut, atau mati di usia 40 tahun. Raja Wali dihadapkan dua pilihan. Kenapa? Raja Wali pada usia 40 tahun, paruhnya udah panjang. Jadi nggak bisa matok lagi. Kukunya sudah panjang juga, nggak kuat mencengkeram. Bulu-bulunya sudah lebat, berat badannya. Nah, dia dihadapkan pada pilihan. Mau mati sekarang, atau mau meneruskan kehidupan. Kalau mati sekarang apa? Dia tinggal cari tempat, dia celentang aja, pasrah. Ya, aku kan orang biasa-biasa saja. Ya, umurku cuma sampai di sini, matilah aku, selesai. Ya. Tapi kalau Raja Wali yang punya semangat juang luar biasa, dia mau, aku masih mau hidup lagi. Kayak apa? Aku mau hidup 1000. Kalau dia putuskan dia mau lanjutkan hidupnya sampai 70 tahun, ada masa-masa sulit yang dialami si Raja Wali. Masa sulit gimana? Dia terbang ke pegunungan, batu-batu karang. Satu yang dilakukan apa? Paruhnya yang panjang itu dibentur-benturin ke batu karang sampai putus paruhnya itu. Sakit nggak itu? Sakit banget. Jangankan paruh, kuku kita aja cabut sakit, putus. Tujuannya apa? Supaya muncul paruh yang baru yang nggak panjang, sehingga dia bisa makan. Setelah itu terjadi, yang dilakukan lagi apa? Kukunya dirontokin, karena panjang tidak berguna. Supaya muncul kuku, semuanya itu dilakukan. Kemudian setelah muncul kuku baru, apa yang dilakukan? Dia cabutin bulu-bulu yang lebat itu. Dia buang. Muncul bulu yang baru. Jadi upaya si Raja Wali dari umur 40 tahun memilih melanjutkan kehidupan, itu upaya yang sangat-sangat menderita. Jadi kalau kita mau jadi champion, kita mau jadi chairman, harus punya perilaku seperti Raja Wali. Jangan cengeng. Ya. Kemudian mempunyai penglihatan yang sangat baik. Terbang tinggi, di bawah ada ayam, anak ayam nggak kelihatan jauh kan? Mungkin dia tepat lagi sasarannya. Ya. Jadi kalau punya ayam masuk kandang supaya nggak kelihatan Raja Wali. Nah, kemudian yang penting Bapak Ibu, bedakan dengan binatang yang lain. Tidak takut badai, malah menantikan datangnya badai. Beda dengan ayam. Ayam itu takut badai, begitu ada gejala mau badai,
ribut dia, ngumpet yuk, ayo, ribut. Ayam sayur lagi kan. Kalau Raja Wali tidak, ada badai dia hampiri. Tapi apa yang dia lakukan? Dia cerdas. Dia tidak berenang, mengepakkan sayapnya untuk melawan badai. Tidak. Dia masuk ke badai itu, dia ikutin hembusan badai itu. Jadi nggak pakai tenaga, dia ikutin. Bisa terbang tinggi karena badainya membawa dia. Itu Raja Wali. Pilihan kita. Mau jadi ayam sayur atau mau menjadi Raja Wali. Nah, untuk menjadi dari ayam sayur jadi Raja Wali, ikutlah MD yang dikomandani oleh Maestro Pico. Kita akan dapat ilmu-ilmunya itu. Bukan ayam sayur lagi, tapi raja, biar bumi bergoncang dan badai menerjang. Aku akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ingat, dengan ikut MD kita sekarang jadi Raja Wali, bukan ayam sayur. Sanggup terbang tinggi walaupun badai menerjang. Aku akan terbang tinggi bagi Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Apa itu perbuatan yang besarnya? Menjadi chairman. Untuk siapa? Untuk sayangku yang kita kasih. Jadi kalau selama ini kita sebagai pria sudah menyusahkan keluarga karena hidup pas bawah, inilah kesempatan, ikut MD, kita akan ada di pas atas, membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Kalau bukan kita yang sayang pada dia yang kita membahagiakan, siapa lagi? Masa orang lain yang membahagiakan sayang kita? Jangan sampai. Kiamat itu namanya. Kita, tanggung jawab ada di kita. Sarananya ada, medianya ada. Tinggal kita yes atau enggak, cuma itu aja. Mau berubah atau enggak, itu aja. Ya. Jadi kita sudah tahu tadi program MD Plus itu bukan seminar biasa, tapi program pembinaan berkelanjutan untuk membuat kita dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dan di situ adalah maestro yang siap membina kita menjadi orang yang luar biasa. Terus bagaimana? Sudah mulai tertarik? Atau masih pikir-pikir? Nah, kebanyakan orang kita begitu. Yang disampaikan tuh hanya jadi pengetahuan. Oh iya ya, hebat ya, pengetahuan saja. Akibatnya karena pengetahuan tidak ada action. Stop, hanya sebagai pengetahuan. Resapi, terus apa yang kita lakukan? Stop mikir terus, stop berpikir. Lakukan apa? Segera ikut MD. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, kita yang dari sini lakukan, ikut, bawa orang-orang kita, teman-teman kita, relasi kita, ikut MD. Ya, kita akan berubah orang dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Mau? Mau. Siap? Siap. Siapa yang sudah ikut MD? Masih banyak yang belum. Ya, sarannya sudah ada. Silakan diikuti. Terima kasih.